Presdir baru saja pulang ke negara asal bersama putrinya yang berusia 3 tahun. Saat menaiki lift, ia melihat seorang wanita yang begitu mirip dengan istrinya yang sudah meninggal. Namun istrinya itu jelas telah tiada sejak 3 tahun lalu. Ketika ia masih bingung, putrinya tiba-tiba cemberut hanya karena ia sempat melirik wanita lain. Yang tidak ia ketahui, wanita yang baru saja berpapasan dengannya itu, sebenarnya adalah istrinya yang dikira telah meninggal 4 tahun lalu. Presdir dan wanita itu adalah pasangan yang saling mencintai. Namun adik tiri wanita itu yang dipenuhi rasa iri, sengaja menyewa orang untuk membuat kecelakaan mobil, berniat menyingkirkan kakaknya selamanya. Tak disangka justru menabrak hingga mematahkan kaki adik perempuan Presdir. Adik itu langsung memutar balik fakta dan menuduh wanita itu sebagai pelakunya. Presdir yang mendengar tuduhan itu sangat kecewa, dan seketika memutuskan mengakhiri hubungan cinta bertahun-tahun. Namun adik tiri itu tidak berhenti sampai di sana. Ia kembali menculik wanita itu, bahkan merusak wajah cantiknya. Saat nenek mencoba menghalangi, tanpa sengaja ia terbunuh di tangan adik tiri tersebut. Pada pemakaman sang nenek, Presdir menyerahkan surat cerai dan memaksa istrinya menandatangani, tanpa tahu bahwa istrinya sudah mengandung anak kembar. Setengah tahun kemudian, wanita itu mempertaruhkan nyawanya melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Namun bayi perempuan lahir prematur. Berat badan terlalu rendah dan harus dirawat di inkubator. Biaya pengobatan yang tinggi tidak sanggup ia tanggung. Akhirnya dengan terpaksa ia menuliskan nomor telepon Presdir, menyatakan hanya dia yang bisa menyelamatkan anak itu. Demi melindungi putranya dari gangguan adik tiri, wanita itu meminta sahabatnya memalsukan kematiannya, lalu membawa bayi-bayi itu pergi ke luar negeri. 3 tahun kemudian, wanita itu sudah menjadi desainer internasional papan atas. Kali ini ia pulang bersama putra kecilnya untuk urusan kerja sama bisnis. Di bandara sahabatnya sudah menjemput. Begitu keluar, mereka masih sempat bercakap-cakap di mobil. Namun telepon dari klien membuat wanita itu buru-buru menuju kantor. Saat menunggu lift, seorang bocah perempuan berlari sambil menggenggam bola. Tiba-tiba memanggilnya, "Mama." Melihat wajah bocah itu persis sama dengan putrinya, ia langsung sadar. Klien yang akan ditemuinya kemungkinan besar adalah Presdir. Panik melandanya. Ia pun berusaha kabur, namun asistennya menghadang. Agar tidak dikenali, ia buru-buru memakai kacamata hitam dan masker hitam. Namun begitu melihat klien sebenarnya adalah adik tirinya, rasa takut menyeruak. Ia segera memutuskan membatalkan kerjasama dan berlari pergi. Tak lama kemudian, adik tirinya dengan penuh kebanggaan berkata pada Presdir bahwa karya desainer itu sedang mendunia. Sementara hari pernikahannya semakin dekat, putri kecil tiba-tiba berkata ia baru saja melihat ibunya, dan menuduh adik tiri itu mengusirnya pergi. Mendengar itu adik tiri dingin berkata, ibunya sudah lama meninggal. Ucapan itu membuat Presdir marah besar. Ia langsung membentak adik tirinya, lalu bertekad membawa putrinya mencari sang ibu. Namun saat keluar pintu, mobil wanita itu sudah pergi. Ia pun memerintahkan asistennya melacak nomor plat mobil tersebut. Sementara itu, wanita itu sudah kembali ke rumah sahabatnya untuk membereskan barang-barang. Melihat sahabatnya pulang dengan panik, sahabatnya heran bertanya kenapa tidak jadi menemui klien. Wanita itu terdiam sejenak, lalu berkata ia baru saja bertemu Presdir dan anak mereka. Mereka pun segera berdiskusi, memutuskan menyembunyikan anak itu, dan kembali ke apartemen lama untuk bersembunyi.